yang berikutnya. Nah, kita akan belajar sinyal yang kedua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Jadi kalau kita dengar sekilas, sinyal analog ini ya mirip dengan sinyal yang kita bahas sebelumnya, sinyal waktu kontinu. Kemudian sinyal digital ini mirip dengan sinyal waktu diskrit. Memang terdengar ya sekilas terdengar mirip, tetapi ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Jadi kita bahas dulu sinyal analog. Sinyal analog ini dari pengertian yang ada di tulisan yang ada di layar, sinyal yang magnitudenya ada di sembarang nilai. Jadi magnitudenya itu sangat banyak dan jumlahnya tidak terbatas, infinite ya. Perhatikan di sini, ini ada gambar sinyal analog. Sinyal analog untuk sumbu waktunya ya T, untuk sumbu aksesnya ya X akses adalah T waktu, sumbu Y-nya adalah XT. Maka bisa dilihat di sini ya, dari 0 ya, atau mungkin kita ambil dari sini ya, dari sini kemudian sampai dengan di titik ya di sini ya. Ini kalau kita ambil nilainya untuk T ya, T continue ya, T berapapun itu nilainya 0, 0,1, 0, bahkan di ordernya lebih kecil lagi 0,125 ya, atau 0,175 dan seterusnya. Artinya dari secara waktu ya, waktunya bisa sangat banyak, kemudian sampai sangat kecil ya, kemudian magnitudenya juga nilainya sangat banyak. Nah, ini dimaksud bisa sembarang nilai dan jumlahnya tidak terbatas ya. Apalagi ini baru di sini, kemudian apalagi kalau kita ambil ring yang lebih lebar lagi sampai di titik di sini. Nah, ini tambah banyak. Ya. Kemudian amplitudenya kontinu dan berikutnya amplitudenya kontinu dan waktunya kontinu. Ya. Jadi untuk membedakan antara sinyal analog dengan sinyal waktu kontinu bisa dilihat dari sumbu X ya, atau sumbu Y. Maksudnya begini, sinyal analog, jadi sinyal analog ini ya, sinyal analog ini kalau kontinunya di mana? Jadi untuk fokus kalau ketika melihat sinyal analog ini adalah di sumbu magnitudenya ya, sumbu Y-nya. Ya, artinya ini kontinu di sumbu Y. Nah, sedangkan untuk sinyal sinyal waktu kontinu, ini kontinu di sumbu X ya, sumbu waktu. Jadi waktu kontinu. Inilah kenapa dinamakan waktu kontinu, karena yang dilihat adalah dari sisi waktunya kontinu, itu di sumbu X. Nah, sedangkan untuk yang sinyal analog ini dilihat di fokusnya adalah di sumbu Y, magnitudenya kontinu. Nah, untuk lebih jelas sekarang kita lihat, jadi untuk yang analog di sini amplitude kontinu, kemudian waktunya kontinu, amplitudenya kontinu, kemudian waktunya kontinu. Ya, contohnya ini. Ya, contohnya yang ini. Jadi ini amplitudenya kontinu, kemudian waktunya kontinu. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Di sini teman-teman sekalian bisa menebak ini sinyal apa? Bisa menebak? Ya, karena masih dalam bahasan sinyal analog, ini termasuk sinyal analog ya, sinyal analog. Ya, ini sinyal analog. Nah, tapi ada yang menarik sih, ada yang berbeda.
Ya, apa yang berbeda di sini? Ya, yang berbeda di sini adalah sumbu X-nya, tentu juga sumbu Y, dan juga gambarnya juga berbeda. Ya, tapi memiliki pola yang mirip dengan apa yang kita bahas di sini. Ya, polanya mirip. Nah, di sini ada variabel discrete, ya variabel discrete n, kemudian magnitude-nya juga xn. Jadi ini sebenarnya masih masuk ini sinyal analog. Jadi gambar ini menjelaskan gambar A, kita beri nama gambar A. Ini adalah sinyal analog. Kemudian oke, kita dan aja warnanya supaya sama. Ya, ini gambar A. Kita beri warna hijau. Sinyal analog. Kemudian waktunya apa? Waktu kontinu. Waktu kontinu. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang di sini. Ini kira-kira gambar tadi saya jelaskan, ya sinyal analog. Ya, sinyal analog. Ya, ini sinyal analog juga. Sinyal analog. Ya. Ingat, perhatikan sumbu kontinu ya. Ini kontinu di sumbu ya, sumbu magnitude ya, sumbu Y. Ini kontinu meskipun ada ya, ada pemisah-pemisah di sini, tapi ini sebenarnya kontinu. Ya, kalau kita tarik garis putus-putus ini sebenarnya kontinu. Ya, sinyal analog. Kemudian waktunya ya, yang berikutnya adalah waktunya apa? Waktu discrete. Jadi sinyal analog waktu discrete. Ya, karena ini waktunya jadi ada nilai di interval waktu tertentu. Ini ya, ada interval waktu di sini. Ya, ada nilai di interval waktu tertentu. Kita pilih nomor 1, ini bisa min 1 ya, 2 dan seterusnya. 2, 3 dan seterusnya. Oke, ini untuk sinyal analog waktu discrete. Jadi sinyal analog itu bisa dua, ya bisa dua macam, yaitu sinyal analog bisa waktu kontinu, ya sinyal analog juga bisa waktu discrete. Ya, di dalam beberapa literatur seperti di sinyal sistem karya Pak Oppenheim gitu ya, itu hanya menyebut satu, kalau tidak sependek pengetahuan kami, hanya menyebut satu nama ya, karena analog dan waktu kontinu itu ya hampir sama ya, hampir sama. Dan sebenarnya istilah ini untuk lebih memudahkan saja kita membedakan, tapi sebenarnya memiliki pola yang sama, sehingga dituliskan hanya di buku tersebut hanya dituliskan sinyal waktu kontinu, continuous time signal. Oke. Nah, sekarang kita yang berikutnya, beralih ke yang berikutnya. Sekarang sinyal digital, kemudian dibandingkan dengan sinyal waktu discrete. Nah, keduanya hampir sama ya, keduanya sama, dan bahkan ada buku yang mengatakan sinyal digital dan sinyal waktu discrete itu sama. Jadi sama. Nah, sekarang definisinya kita lihat. Sinyal yang magnitudenya berhingga dan berada pada n tertentu. Oke. Kalau kita lihat waktu sinyal analog tadi ya, magnitudenya sangat banyak ya. Ada banyak nilai, kemudian dan nilainya tidak hanya jumlahnya banyak dari jumlah, tapi bisa variasinya bisa sangat banyak. Ini kalau kita ambil ada koma di belakang ada di belakang koma di situ, komanya bisa sangat kecil ya, 0,125, 0,1235 dan seterusnya. Ini sangat kecil. Nah, untuk yang sinyal digital ini magnitudenya berhingga. Jadi ada
di level yang sudah didefinisikan. Ya, ada di level yang sudah didefinisikan. Misalkan ya, contoh ya, sebagai contoh ini di sini sinyal XT di sini. Ini 1, kemudian di sini apa? Di sini ada -1. Ya. Jadi untuk magnitudenya dari -1 sampai dengan 1. Ya. Kemudian untuk T-nya ya, jadi untuk T-nya di sini ya, T-nya ini kita lihat dari sisi waktu ini termasuk ya dari penamaan ya, untuk kita beri nama di sini. Ini adalah sinyal digital. Sinyal digital. Nah, kemudian dari sisi waktu bagaimana? Apakah waktu diskrit? Waktu diskrit berarti ada interval waktu tertentu, ya. Ada satu titik di mana dia tidak ada sinyal, kemudian ada titik yang lain ada, ya. Nah, waktunya bukan waktu diskrit kalau dalam hal ini, tetapi apa? Tetapi ini termasuk ya, maaf, warna-warni waktu kontinu. Jadi ini termasuk sinyal digital tapi waktu kontinu. Ya. Kemudian sebelum ke gambar yang terakhir, gambar yang D, ya, gambar yang D di sini. Nah, ini amplitude diskrit, ya, artinya hanya di nilai tertentu. Waktu bisa untuk waktu bisa kontinu dan bisa diskrit. Jadi ini untuk yang pertama. Jadi sinyal digital dia memiliki amplitude yang berhingga, terdefinisi pada XT, kondisi XT tertentu, ya, dan nilainya tidak banyak, ya, hanya di pada titik-titik tertentu saja. Kalau dalam hal ini -1 sampai dengan 1, ya, -1 0, ya, ada di 0, kemudian ringnya ya -1, 0, dan -1. Nah, kalau yang analog tadi kan ini sangat, ya, kita nggak tahu di bagian titik sini berapa, kemudian di bawahnya berapa, ini sangat banyak nilai di sini, ya. Nah, untuk yang gambar yang terakhir ini adalah sinyal digital. Waktunya kan ada interval waktu tertentu, ya, maka ini bisa disebut sebagai waktu diskrit. Ya. Ya, oke, teman-teman semua, ini bagian yang terakhir, yaitu poin yang D, sinyal digital waktu diskrit. Ya, sinyal digital karena magnitudenya tertentu, ya, magnitudenya terdefinisi pada nilai tertentu saja, artinya tidak banyak nilai, ya, di bagian di sini, ya. Nah, ini kalau kita ambil nilai sembarang, jadi hanya terdefinisi pada nilai tertentu di sini. Ini juga untuk yang poin yang C juga, ya, artinya di level-level tertentu. Jadi dari sisi magnitude, kalau kita gambarkan, magnitudenya ini terdefinisi di level-level tertentu, ya. Kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Jadi ada level kalau V ya level tegangan, dan seterusnya. Kita gambarkan seperti ini. Nah, ini jadi ada level-level yang didefinisikan untuk, ya, sinyal digital. Nah, yang paling mudah kita mengenali sinyal digital itu misalkan dalam sistem komputer, ya, hanya ada data biner, data 0 dan 1, ya, binary, ya. Data binary itu hanya ada
binary hanya ada 0 dan 1. Kalau lebih dari 2 ya, artinya dengan kombinasi dari 0 dan 1 ya, untuk jumlah lebih 2 nanti namanya M-ary ya. M-ary. Kalau B di sini 2, 0, 1 hanya ada 2 kondisi saja. Nah, kalau untuk M-ary ini kombinasi ya, kombinasi. Ya, M-nya bisa 4, jadi ada 4 data biner, 4 data 0 dan 1 yang merepresentasikan sebuah nilai, suatu nilai. Nah, jadi ini kalau kita baca di sini level-level magnitude ini ya, level-level di sini kalau kita katakan ini adalah level tegangan ya, ini sinyal misalkan sinyal Xn ya, dan ini adalah level tegangan, maka misalkan di sini 0,5 misalkan ini 0,75 dan seterusnya. Jadi nilai-nilai ini ya bisa direpresentasikan dalam bentuk kombinasi antara 0 dan 1. Nah, ini yang disebut dengan digital, yang mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Konsep yang lebih ya, untuk bisa mempelajari lebih detail ya terkait dengan konsep ini, nanti teman-teman bisa membaca satu konsep yang namanya ADC ya. Jadi analog to digital converter ya. Proses ini akan bisa dilihat dengan detail. Kenapa, bagaimana prosesnya dari sinyal analog itu ya, dari sinyal analog ini diubah ke sinyal digital ya, ini ADC ya, prosesnya dinamakan ADC. Oke, jadi secara keseluruhan di sini bisa kita lihat dari gambar A, kemudian gambar B sampai dengan gambar D. Untuk sinyal analog ya, sinyal analog itu ya ternyata tidak harus waktunya kontinu. Jadi sinyal analog itu bisa dia waktu kontinu, bisa juga waktunya diskrit. Nah, untuk sinyal digital itu juga tidak melulu atau tidak harus waktu diskrit ya. Digital pokoknya, kalau digital diskrit tidak. Jadi sinyal digital itu bisa waktu diskrit, juga bisa waktu kontinu. Nah, itulah mengapa kadang di beberapa literatur itu hanya menyebutkan ya, menamakan penyebutannya itu sinyal waktu kontinu atau sinyal waktu diskrit. Mudah-mudahan dari penjelasan singkat ini bisa dipahami ya, dua sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Oke, terima kasih.